Kita baca juga di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 10-11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah. Jikalau ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, yang ngomong siapa dalam surat itu? Berarti ajaran ini ajarannya siapa? Ajaran Yohanes. Ajaran Yohanes itu ajaran apa? Ajaran Rasul. Teruskan. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mau menerima dia. Jangan mau menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Tidak punya sopan santun, bukan, karena ajarannya itu kalau kamu pengaruh, kamu sesat dan kamu akan terkena kutuk, gitu loh maksudnya. Rasul Yohanes ingin melindungi muridnya, jemaatnya yang ada pada waktu itu. Teruskan. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ternyata perbuatan mengajarkan ajaran yang tidak rasuliah, ajaran karangan-karangan sendiri, itu perbuatan jahat. Mengapa? Kalau orang membunuh, orang jahat enggak? Ya. Nah, ajaran yang tidak rasuliah itu membawa orang untuk mati kekal dalam neraka. Mana lebih jahat? Nah, itulah sebabnya ajaran yang tidak rasuliah itu dikatakan, melakukan itu dikatakan perbuatan yang jahat. Nggak ada kompromi kalau kita ikuti Alkitab. Nggak ada mengatakan, oh, enggak apa-apa, yang penting kita sama-sama Yesus. Belum tentu sama. Yang sana mengatakan Yesus Allah Bapa. Yang sana mengatakan Yesus anaknya Allah. Yang sana mengatakan Yesus itu penjelmaan malaikat Mikael. Yang sana mengatakan Yesus itu saudara kembar Lucifer. Gimana sama? Tahu nggak bahwa ada aliran yang mengatakan Yesus saudara kembar Lucifer? Itu Mormon namanya. Agama Mormon yang mengatakan Yesus itu penjelmaan malaikat Mikael. Siapa itu? Advent dan Saksi Yehova yang mengatakan Yesus itu Allah Bapa itu sendiri. Siapa? Banyak aliran-aliran Pentakosta gitu, aliran karismatik. Jadi jangan katakan bahwa mentang-mentang mengatakan Yesus pasti sama, belum tentu. Karena ajaran Yesus yang berbeda-beda tadi. Teruskan tadi. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya ya. Barang siapa memberi apa? Salam kepadanya. Memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan. Ia mendapat bagian dalam perbuatan jahat. Perbuatan jahat apa? Menuntun orang ke dalam neraka. Karena ajaran sesat itu. Kita baca Titus pasal 3 ayat yang ke-10 dan 11. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali. Seorang bidat artinya orang yang ajarannya menyimpang dari ajaran lurus yang berasal dari para rasul. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati. Yang sudah 1-2 kali kau nasihati, berarti ini orang Kristen orang ini, karena dinasihati oleh orang Kristen. Kalau orang luar enggak, itu bukan bidat, itu agama lain gitu kan. Ini ada orang Kristen yang ajarannya bidat gitu. Terus apa katanya? Hendaklah engkau jauh. Hendaklah engkau jauhi, bukan memusuhi, supaya kita tidak dipengaruhi, apalagi kalau kita belum mengerti kebenaran iman. Banyak orang sekarang jadi mu'alaf lah,
jadi saksi Yehovah lah. Ya karena terlalu itu ajaran sekarang tuh yang ajaran yang terlalu kompromistis. Nggak apa-apa pokoknya Yesus. Dan kalau ketika orang ada memberikan korupsi, jangan menghakimi loh. Gimana terus? Belum apa-apa sudah diperlemah dengan kata-kata yang tidak membangun gitu loh. Makanya sekarang saya tegaskan supaya saudara tidak mudah diombang-ambingkan. Coba kembali itu Titus pasal 3 ayat 10-11. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi, sebab engkau tahu bahwa orang yang semacam itu apa? Orang yang semacam itu benar-benar Sesat. Terus dan dengan dosanya menghukum. Jangan sembrono dengan ajaran. Karena ketika ajaran itu menyimpang dari ajaran Rasul, itu dikatakan sesat, dikatakan perbuatan jahat, dikatakan terkutuk, dikatakan menghukum. 2 Petrus pasal 2 ayat 2. Banyak orang akan mulai ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Maksudnya dalam perjanjian lama. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Di antara kamu, orang Kristen yang ngakunya Kristen, akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat. Nah, mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Ini loh, masalahnya itu. Bukan kita fanatik, tetapi kita sayang dengan jiwa kita. Makanya akhirnya dikatakan oleh, coba baca dari terjemahan lama sekali. Nih, Yudas 1 ayat 3. Terjemahan sebelum tahun 70 itu. Hai segala kekasihku, tatkala aku menghabiskan usahaku menulis surat kepadamu dari hal keselamatan kita. Ketika aku mengusahakan diriku untuk menulis surat mengenai keselamatan kita bersama. Tatkala aku menghabiskan usahaku menulis surat kepadamu dari hal keselamatan kita bersama-sama, maka pada perasaanku terpaksalah aku menulis akan mengingatkan kamu. Maka aku terpaksa harus mengingatkan kamu. Bersungguh-sungguh berebutan iman. Maksudnya untuk memperjuangkan iman yang sudah sekali bagi sekali. Nah, iman yang sekali dan untuk selama-lamanya dikaruniakan kepada segala orang yang diberikan kepada orang kudus, yang diberikan pada gereja. Jadi imannya gereja itu nggak berubah-ubah. Yang disuruh mempersebutkan itu adalah iman yang sekali untuk selama-lamanya. Maka jangan bangga kalau ada orang mengatakan, saya mendapat pewahyuan baru. Tidak ada pewahyuan baru sesudah para rasul. Pendalaman iya, tapi baru tidak. Maka kita harus hati-hati orang-orang ngaku mendapat ajaran baru ini dan itu. Saudaranya terseret pada penghukuman. Karena yang disuruh memperjuangkan, mempertahankan adalah iman yang satu. Itu kalau terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas. Ya bahasa Yunani juga sih. Coba saya baca dalam bahasa Inggris. Karena mungkin banyak dari saudara yang tahu bahasa Inggris ini. Yudas pasal 1 ayatnya yang ketiga bunyinya, Beloved, saudara-saudaraku yang kekasih, while I was very diligent, sementara aku dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, to write to you, untuk menulis kepadamu, concerning our common salvation,
mengenai keselamatan kita bersama-sama, I found it necessary, aku temukan ini penting sekali, to write to you, untuk menulis kepadamu, exhorting you, untuk menghimbau engkau, to contend, untuk memperjuangkan earnestly, dengan sungguh-sungguh, for the faith, bagi iman, which was once for all, yang telah disampaikan sekali dan selamanya to the saints, kepada orang-orang kudus. Jadi iman yang harus diperjuangkan itu adalah iman yang sekali diberikan para rasul dan selama-lamanya imannya harus itu. Bukan yang lain. Bukan ajaran-ajaran yang lain. Sebab kalau ajarannya bukan ajaran rasul, terkutuklah dia, kata Alkitab. Dan kalau ajarannya tidak sesuai dengan ajaran ini, kata Yohanes, itu adalah perbuatan yang jahat. Dan barang siapa mengetahui ajaran bidat, berdosa, sesat, dan terhukum. Dan itulah makanya gereja itu, untuk dapat membuktikan bahwa itu memang gereja rasuliah, ajarannya harus tetap mengikuti ajaran rasul, tanpa diubah, tanpa dikurangi, tanpa ditambah, tanpa diselewengkan, tanpa diperbarui. Sebagaimana itu diwahyukan kepada para rasul, itulah yang harus dipegang. Nah, gereja ini yang kita lihat dalam Alkitab. Yang lahir itu. Yang kedua apa? Coba kita lanjutkan ayat 42 ini, untuk kita mengetahui bagaimana bentuk gereja awal itu. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan. Dalam persekutuan. Jadi kekristenan itu bukan agama individualistis, sendiri-sendiri. Ya, pokoknya aku percaya pada Yesus, sudah, titik, aku gak gereja juga tidak apa-apa. Ya, itu bukan ajaran Kristen yang kamu ikuti. Kalau Buddha tidak apa-apa, karena kamu bisa bertapa dalam goa. Kalau Kristen enggak. Biarpun biara Kristen itu kalau hari Minggu mereka datang ke gereja. Biarpun di luar negeri itu mereka tinggal di mana, di tempat-tempat sendiri untuk fokus pada doa, tapi pada akhirnya kalau Minggu harus ke gereja. Harus ikut perjamuan kudus. Karena kekristenan itu pada dasarnya bersatu dalam gereja. Dan gereja itu komunitas. Gereja itu bukan individualisme. Ya. Persekutuan terus. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti setiap hari, yaitu perjamuan kudus. Itu pusatnya gereja. Mengapa? Karena perjamuan kudus itu adalah tubuh Kristus. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-10. Jika Timotius datang kepadamu, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Ya, cawan yang kita ucapkan syukur itu persekutuan dengan darah Kristus. Itu bukan hanya kenang-kenangan. Darah Kristus yang telah dimuliakan di surga, kita bersekutu dengannya melalui perjamuan kudus. Terus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? jadi penyatuan kita dengan Kristus yang telah dimuliakan itu adalah melalui sakramen perjamuan kudus, dan itu pusat kehidupan gereja purba yang sampai sekarang itulah pusat kehidupan di dalam gereja ortodoks. Setiap minggu orang ortodoks datang ke gereja bukan terutama untuk mendengarkan khotbah,
Apalagi kalau khotbahnya itu isinya hanya namanya apa? Himbauan-himbauan ini. Kayak apa? Kayak Pak Mario Teguh itu. Motivasi. Motivasi. Gereja bukan tempat motivasi. Gereja tempat memberitakan keselamatan itu. Nah, kalau motivasi nggak usah ke gereja, bayar saja 10.000 ke tempatnya Pak Mario Teguh sana. Dengar di situ. Perjamuan kudus. Dan kalau di biara, ya memang perjamuan kudusnya setiap hari. Bukan hanya hari Minggu atau 3 bulan sekali setiap hari. Karena tujuan kita adalah untuk menyatu dengan Yesus. Dan menyatunya adalah satu dalam tubuh dan darahnya ini. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darah, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam. dan aku di dalam dia. Penyatuan kita dengan Kristus adalah penyatuan secara sakramental melalui sakramen perjamuan kudus itu. Kembali ke 1 Korintus 10 ayat 17. Karena roti adalah satu, Karena roti adalah satu, makanya kalau dalam gereja ortodoks rotinya tidak bisa dibeli di toko. Rotinya bikin sendiri besar gini. Namanya prosfora. Ya kelihatan satu memang rotinya. Terus, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh. mengapa? Karena roti ini adalah tubuh sakramental Kristus. Kalau kita ambil bagian dalam roti yang sama, yang satu, yang adalah tubuhnya Kristus, kita menjadi tubuh Kristus. Jadi yang disebut tubuh Kristus itu persatuan dalam sakramen, bukan asal kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi, kuta pandang kamu gereja mana, itu tubuh Kristus, bukan. Ajarannya lain-lain, aku tak pandang kamu dari gereja mana, ya harus dipandang dong. Kalau ajaran yang kamu datang, dasar ajaran yang sesat membuat kamu terkutuk, Galatia 1:8, mau datang ke situ. Makanya kalau ada nyanyian itu saya tidak mau ikut nyanyi. Karena nyanyian sesat. Nyanyian yang tidak membawa, tidak sesuai dengan Alkitab. Baca lagi itu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan berdoa. Saudara bukan berdoa dan melakukan doa-doa. Berarti pada zaman itu ada jenis-jenis doa yang dilakukan. Mereka orang Yahudi loh ya. Ya doanya bukan kayak orang Pentakosta tepuk tangan ya, enggak ya kayak orang Yahudi. Ada waktunya, ada apanya, coba kita lihat. Doanya orang Kristen purba itu ada waktunya. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Berarti gereja purba ada waktunya sembahyang. Terus kan? yaitu pukul 3. Yaitu pukul 3 petang. Jadi dalam gereja purba ada waktunya sembahyang. Ada yang mengikuti polanya Nabi Daud. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Ada yang mengikuti polanya Nabi Daud, sembahyang 7 kali sehari kalau ada waktunya. Kalau tidak, kita bisa mengikuti polanya Nabi Daniel. Daniel 6 ayat 10, 11. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Yerusalem. 3 kali sehari 3 kali sehari. ia berlutut. Ia berlutut dan berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita tidak mengikuti polanya Nabi Daud 7 kali sehari karena waktu tidak ada,
bisa kita mengikuti polanya Nabi Daniel 3 kali sehari. Nah, kalaupun 3 kali sehari tidak bisa, kita bisa mengikuti polanya Harun. Kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-29. Ayatnya yang ke-238 dan 39. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Tetap tiap-tiap hari. Ayat 41. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahan pada waktu dan korban curahannya. Iya. Pada waktu Terus ada waktu senja. Terus 42. suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan. Mana yang dibilang kurban pagi di mana? Ayat berapa itu? Ayat 41. Sama seperti korban sajian dan korban curahannya. 41. Pada waktu pagi harus engkau mengolahnya. Berarti Harun mengadakan kurban 2 kali sehari, pagi dan sore, dan pada saat itu mereka membakar ukupan pagi dan sore. Dan menurut Lukas 1 ayat 9 dan 10, ketika imam mempersembahkan ukupan pagi dan sore, itulah waktunya umat sembahyang di luar. Kita baca dalam Lukas 1 ayat 9 dan 10. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan itu. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan Ya, jadi pada waktu pembakaran ukupan senja dan pada waktu ukupan pagi, itu saatnya umat awam bersembahyang. Jadi kalau mengikuti Harun ada waktu sembahyang 2 kali. Kalau mengikuti modelnya Daniel, sembahyang 3 kali sehari. Kalau mengikuti modelnya Daud, sembahyang 7 kali sehari. Di mana yang dilakukan, Romo? Dilakukan salah satu daripadanya tergantung waktu kita. Saya sendiri kalau sibuk ya paling 3 kali sehari. Atau kalau memang sibuk sekali ya 2 kali sehari. Kalau memang ada waktu ya 7 kali sehari. Gitu ya? Ya, saya kira itu. Ini ada pertanyaan apa ini? Bentar. Sambil saya jawab sekalian. Pak Hari, yang terakhir itu tadi apa? Pertanyaan apa ini? Ya, Romo, bagaimana kita bisa tahu ketika kita membakar ukupan yang hadir itu Tuhan, bukan iblis? Karena wangi-wangian identik dengan si iblis di Indonesia. Ini harus dibuat sendiri, nggak ngawur. Coba kita baca Keluaran 30-34. berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Bagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat, menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan. Jadi ada ukupan yang bukan untuk sembarangan orang, untuk Tuhan. Di gereja dia gitu. Ada doanya khusus, ada puasa dan lain-lain pada waktu melakukan itu. Ya. Dari Pak Fatur Rahman, kan ajaran di luar Kristus dan para orang kudus itu sesat. Berarti termasuk Katolik, Roma, dan Protestan. Pertanyaannya itu. Tapi kenapa ada sebagian yang bilang Katolik, Roma, dan Protestan masih Kristen? Pertanyaan itu, Romo, yang terakhir. Ya ada yang Kristen yang sesat kan? Tadi kan? Membawa Yesus yang lain tapi tetap orang Kristen, diingatkan gitu. Jadi
Kristen sesat dengan orang agama lain loh ya. Ngakunya tetap Kristen tapi ajarannya menyimpang, itulah Kristen sesat. Kalau orang agama lain ya luar sama sekali tidak percaya Yesus gitu loh. Nggak percaya Tritunggal, nggak percaya ini dan itu gitu. Ya, baik. Jadi dupanya ini bukan sembarangan, nggak boleh dibeli di toko, nggak ada di toko. Yang buat gereja sendiri. Tidak boleh membuat dupa hiu yang dibuat untuk kelenteng atau apa, itu nggak boleh itu, nggak boleh. Ada dupanya sendiri. Jelas ya? Jadi ini tiga kegiatan utama yang dilakukan dalam gereja awalnya, yaitu bertekun pada ajaran para rasul, adakan persekutuan satu dengan yang lain, melakukan perjamuan kudus, dan melakukan doa. Kalau dalam gereja ortodoks, yaitu gereja 3 kali sehari kah, 2 kali sehari kah, 7 kali sehari kah, tapi itu doa pribadi di rumah. Ya. Kalau doa di gereja, itu doa yang sore dan doa pagi, pada waktu Harun membakar ukupan pagi dan membakar ukupan sore. Dan itu saat kita juga dalam gereja ortodoks membakar ukupan pada saat itu. Umumnya membakar ukupan. Ya saudara, saya kira itu nanti kita lanjutkan lagi mengenai perkembangan dari gereja ini. Kita sudah tahu bagaimana kehidupan gereja awal itu. Ada pertanyaan?